Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kita ke dalam agama Islam dengan kafah, dengan totalitas, ucapan, perbuatan hendaklah bersumber kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sebagai orang Muslim yang mempunyai hak di antara kita. Hakul Muslim 'alal Muslim khamsun. Ada 5 menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kewajiban kita di antara Muslim dengan Muslim yang lainnya. Hakul Muslim 'alal Muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'iz zanaid wa ijabatud da'wah wa tasmitul atis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 kewajiban kita sebagai Muslim. Yang pertama adalah raddus salam, menyebarkan salam. Yang kedua wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'iz zanaiz, menyelenggarakan pemulasaran jenazah apabila ada keluarga saudara atau saudara kita meninggal dunia. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Wa tasmitul atis, dan menjawab orang bersin. Oleh sebab itu, apapun yang dihadiskan Rasulullah SAW dalam ajaran Islam ini, kita ingin menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala ajaran di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW harus kita laksanakan. Sepakat? Sami'na wa ata'na. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Hakul Muslim 'alal Muslim ini harus kita lakukan agar kehidupan kita berkah. Kita sudah hablum minallahnya baik. Sholat 5 waktu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sholat qobliyah, ba'diyahnya kita sudah laksanakan sebaik-baiknya. Baca Quran sudah kita lakukan. Maka hablum minannasnya pun harus kita lakukan. Karena itu semua perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kalau kita laksanakan sebaik-baiknya, adalah jalan untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghabarkan kepada kita, memberikan suatu pedoman agar kita menjadi orang beruntung. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Insya Allah kita semua bertakwa kepada Allah. Wabtagu ilaihi wasilah, cari aktivitas, cari ucapan, cari perbuatan, cari program yang mendatangkan kita, membawa kita ke jalan takwa kepada Allah. Ketika kita sudah tahu firman Allah menyuruh kita, hadis Rasulullah menyuruh kita, kegiatan sosial kita itu menuju takwa kepada Allah, wajahidi fi sabilihi, maka kita harus pegang kuat-kuat, laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan keberuntungan. Siap? Insya Allah. Banyak jalan-jalan yang ada di dunia ini. Ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Ada contoh yang menuju kebaikan, ada contoh yang menuju kekurangan, keburukan kepada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita pilih? Jalan kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, raddus salam, tebarkan salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah engkau memasuki ke rumah orang lain. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusalimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Kalau kita melakukan suatu perbuatan bersilaturahmi ke saudara kita, lalu kita masuk ke rumah, harus ada izin dari yang punya rumah, dari sahabat kita, dari saudara kita. Waktu salim, lalu kita mengucapkan salam ketika kita mau masuk. Zalikum khairul lakum in kuntum la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu lebih baik kita lakukan. Ini kira-kira kita setiap hari kalau masuk orang, main masuk aja enggak? Masuk aja. Belum diizinin? Masuk. Tidak boleh. Kita nggak tahu dia ada keperluan apa di dalam rumahnya, atau lagi sibuk. Ke kita ucapkan assalamualaikum 3 kali lebih, nggak dibuka, udah kita balik lagi kan gitu. Bahkan di dalam firman Allah di ayat An-Nur juga berikutnya memberikan pedoman kepada kita. Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Dan apabila kita mau masuk ke rumah, maka ucapkanlah salam. Salam yang apa? Tahiyatan min indillahi thayyiban, mubarakah thayyiban, yaitu salam yang telah diajarkan oleh Allah melalui hadis Rasulullah, yang akan mendatangkan keberkahan, yang akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Apa kira-kira salam itu? Assalamualaikum. Tetapi di dalam perbuatan, di dalam kehidupan kita sesama manusia, kalau kita ketemu, terkadang teman mengucapkan hello, betul? Hai. Yang bagus yang mana? Assalamualaikum. Hai, halo, boleh? Boleh di dalam kata tata krama. Saling menegur sapa. Saling melakukan perbuatan baik, bertegur sapa sesama kawan sahabat. Tetapi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mubarakah thayyibah, mendatangkan keberkahan dan kebaikan kepada diri kita dan kebaikan kepada orang yang kita sapa, orang yang kita tegur, orang yang kita beri salam. Keberkahan untuk lingkungan kita semua. Dan bahkan akhirnya kalau kita sering absus salam, menebarkan salam, akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita masuk surga? Jelas, kepingin. Alhamdulillah. Tebarkan salam. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga dalam hati kita ini beriman kepada Allah. La tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah orang itu beriman kalau tidak ada kasih sayang di dalam dirinya. Saling tolong menolong, saling bertegur sapa, saling memberikan manfaat. Awala hukum, kata Rasulullah, maukah engkau aku berikan sesuatu? Iza fa'altumuhu, apabila kita lakukan itu, tahabbum bainakum, maka akan terjadi kasih sayang di antara kita. Apa itu kata Rasulullah? Absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam. Bila kita mengucapkan assalamualaikum, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Bila kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kata Rasulullah, kita mendapatkan 20 kebaikan. Tetapi kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berapa kita dapatnya? 30 kebaikan. Salasuna hasanah. Mana yang kita pilih? Yang sempurna. Mengucapkan assalamualaikum dengan sempurna berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan, tetapi berat terkadang dilaksanakan. Makanya kita harus belajar dari sekarang. Ketemu assalamualaikum minimal. Syukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti kayak orang ceramah. Oh bukan. Jadi pembukaan itu ketika kita mengucapkan, kita bertemu kepada sahabat kita, saudara kita, itulah yang harus kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ajaran Islam saling mengingatkan. Kalau kita ketemu hanya mengucapkan selamat pagi, ada gak kebaikan? Ada. Tegur Pak, selamat siang. Tetapi yang barokah dan thayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita amalin. Karena ilmu sedikit, kalau kita amalkan akan mendatangkan keberkahan. Dan lambat laun, setiap ilmu dapat sedikit, kita amalkan, akan meningkat nilai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja kita berusaha dari sekarang sampai nanti usia kita lanjut, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hakul muslim alal muslim yang pertama apa? Raddus salam. Tebarkan salam. Apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita bertemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan laksanakan. Yang kedua, wa ijabatu da'wah. Menunaikan, melaksanakan undangan apabila kita diundang oleh saudara kita, diundang oleh pengurus, diundang oleh RT untuk rapat, maka sebagai orang muslim yang beriman bertakwa kepada Allah, kalau tidak ada urusan yang penting di lain, kita badan sehat, kita harus datang. Iza du'iya ila walimah faliyatuha. Apabila kita diundang dalam satu walimah, walimah itu perkumpulan, perayaan gitu loh, rapat, ya, maka kita faliyatuha, kita harus datang. Ini yang harus kita lakukan di dalam hakul muslim alal muslim. Raddus salam, iyadatul marid, membesuk orang sakit. Kalau kita ada saudara kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita hibur, menghibur. Cara menghiburnya kita datangi, assalamualaikum, lalu kita sapa, kita senyum beri, lalu kita melihat kondisi saudara kita yang sedang sakit. Andaikan saudara kita yang sedang sakit, mohon maaf, dia keadaan pucat, gitu, aman, jalani. Semua kita ngeliat saudara kita yang sedang sakit, pucat, kira-kira apa yang kita lakukan? Ih, kamu kok sekarang pucat deh. Teman saya dulu begini nggak lama. Jangan. Ya, jangan. Jadi kita tugas memberi hiburan. Ketika kita melihat saudara kita, lalu kita besuk, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita bilang, alhamdulillah ya Allah, sahabatku hari ini nih cerah, kelihatan lebih bagus. Itu hiburan, sugesti untuk menenangkan jiwa teman kita yang sedang sakit. Jangan ditambah orang sakit, ditakut-takutin. Dulu teman saya model begini nggak lama, akhirnya hatinya gelisah, penyakitnya bertambah. Nah, setelah kita hibur, lalu kita berdoa. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma Rabbanasi adhibil ba'sa ispi. Sebut namanya tuh. Ispi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya, berdoanya dengan dari hati nurani yang sambut. Allahumma Rabbanasi adhibil ba'sa ispi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, Tuhan yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, berikanlah ya Allah kesembuhan kepada saudara kami. Sebut namanya. Dengan kesembuhan yang sempurna, dengan ikhtiar jasmani kami berobat ya Allah, dengan ikhtiar batin kami mohon berzikir kepadamu ya Allah, memohon pertolonganmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru dia. Nah, ditambah lagi selain itu, kalau kita itu kasih ya bantuan, ya sesuai kemampuan kita, bawain uang,
supaya untuk jajan atau makan yang menunggu, atau membantu meringankan beban biaya untuk menebus obat. Nah, itu harus kita pikirkan. Namanya ini adalah kewajiban kita di antara kita, hakul muslim alal muslim. Iyadatul marid, membesuk, menjenguk orang sakit, insya Allah. Lebih bagus kita bikin tim nih di suatu masjid, pengurus RT, RW, bikin tim. Kalau ada yang sakit di wilayah kita atau jamaah, sipulan sakit, maka ada koordinatornya. Didatangi silaturahmi, pelaksananya seperti tadi. Cakep gak? Cakep. Supaya apa? Jangan sampai saudara kita yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dia resah gelisah, suudzon kepada Allah, tidak kuat menanggung beban, maka imannya berkurang, tidak ada siraman rohani, tidak ada saudara kita yang datang, maka lambat laun dia imannya berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, saya lompat yang keempat itu watasmitul atis, yaitu menjawab orang yang bersin. Iza atosa ahadukum falyakul alhamdulillah. Apabila kita bersin, alhamdulillah. Falyakul akhuhu sahibuhu. Apa yang dilakukan oleh sahabat saudara kita yang mendengar bersin ketika orang yang bersin menyampaikan alhamdulillah, falyakul yarhamukallah, yarhamukallah. Lalu kita yang bersin menjawab falyakul yahdikumullah. Luar biasa ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam perjalanan Islam penuh dengan doa. Bersin begitu nikmat, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita yang mendengar yarhamukallah. Lalu saudara kita mendengar lagi yahdikumullah. Yang pertama kewajiban kita yaitu radus salam, mengucapkan salam. Yang kedua iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga wa ijabatud dakwah, apa tuh? Memenuhi undangan. Yang keempat wa tasmitul atis, yaitu menjawab salam. Yang terakhir yang kelima wattibaiz zanail, yaitu menyelenggarakan pemulasaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan. Nah, ini kita harus bisa di antara kita. Amil sudah ada di suatu lingkungan, alhamdulillah. Tetapi kita sebagai generasi harus persiapkan diri kita supaya kita mampu menyelenggarakan pemulasaraan jenazah, yang memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan memakamkan. Kenapa harus kita mampu? Karena itu kewajiban kita. Kalau di antara suatu kampung wilayah ada yang meninggal dunia, tidak ada yang bisa mengurus sampai terlantar, maka semua umat Islam lingkungan situ berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh terjadi hal yang demikian itu. Karena hakikatnya memandikan, mengafankan, menyolatkan jenazah secara ilmu mudah sekali. Tapi kita belum terbiasa, betul? Kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena banyak fadilah keutamaan yang akan kita dapatkan di dalam menyelenggarakan jenazah. Dan itu sesuatu yang pasti terjadi di lingkungan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mengalami kematian. Tidak ada yang kekal abadi. Hanya Allah yang kekal abadi. Maka kita sebagai orang yang hidup terhadap almarhum harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila ada yang meninggal dunia, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, yang pertama adalah takziah. Biasanya kita takziah bagaimana? Datang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temui keluarganya. Ya betul? Ketika temui keluarganya, kita masuk. Dekati almarhum atau almarhumah. Lalu kita berdoa. Kalau dia laki-laki, kita berdoa cukup dengan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau seorang muslimah,
kita mendoakan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Insya Allah. Mudah kan? Gampang. Insya Allah. Setelah takziah lalu harus dimandikan. Kalau kita bisa menyolatkan, kita niatkan ya. Man syahida zanazah, barang siapa yang bertakziah menyaksikan saudara kita meninggal dunia, hatta yusolli, sampai kita ngikut menyolatkan, itu falahu qirat, kita dapatkan 1 qirat. Hatta tadfanul janazah, sampai kita ngikut memakamkan, mengiringi, mendoakan di makam, lalu kita berdoa bersama, maka kita mendapatkan qirotani, 2 qirat. Apa tuh? Wa ma qirataini, apa sih 2 qirat itu dalam hadis Rasulullah? Jabalaini azimataini, yaitu 2 gunung yang besar yang isinya itu emas permata. Kira-kira kalau itu jelas nyata ada langsung di dunia ini, banyakkah yang berebut menjadi amil? Banyak. Tetapi karena pahala itu nanti diberikan oleh Allah, makanya kalau jadi amil, orang yang mandikan jenazah itu pahalanya sangat luar biasa. Siap menjadi amil? Insya Allah. Tidak ada doa yang khusus mandi jenazah itu harus nyuci kepala, oh tidak, ya, tidak ada khusus. Tetapi ada etika di dalam memandikan jenazah itu supaya mempermudah. Ini secara garis besarnya ya, diingat. Nanti kita pelajari secara khusus bagaimana pemurasan jenazah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita lakukan itu seperti tadi, takziah pertama. Lalu kita mendoakan. Setelah mendoakan, kita mau memandikan, mempersiapkan dulu peralatannya. Kain kafannya, sabun, wangi-wangian, airnya, bak mandinya, pemandiannya, segala macam. Sudah perlengkapannya selesai, baru kita bersiap-siap dengan APD, alat pelindung diri, supaya kita ini tidak nyeprat. Jaga kesehatan kita. Kita memandikan pertama adalah membuka seluruh aurat. Pakaiannya dibuka, ditutupi auratnya. Kita mandi mulai dari bagian kepala, dikeramasi. Bagian hidung dibersihkan, bagian mulut dibersihkan, telinga dibersihkan, rambut dikeramasi, terus leher dibersihkan. Konsentrasi kita di bagian kepala dulu. Konsentrasi di bagian kepala dibersihkan dengan sebaik-baiknya. Giginya dibersihkan semua. Lalu baru kita ke leher, lalu kita ke bagian dada, tangan, kuku, lalu kita ke bawah terus sampai ke paha, terus sampai ke telapak kaki, jari-jari kaki kita bersihkan. Setelah selesai bagian kanan, ibda bima yaminiha. Jadi kalau kita memandikan jenazah itu ibda bima yaminiha, bagian kanan dulu. Selesai, balik lagi. Bersihkan bagian kiri, dah. Bersihkan terus sampai ke atas tangan, jari tangan, baru ke badan, terus ke tubuh paha, kaki, jari-jari kaki dibersihkan, sela-sela jari kaki dibersihkan, kuku dibersihkan, telapak kaki dibersihkan, selesai. Setelah itu baru punggung dibalikkan, bagian punggung dibersihkan, dipegang, selesai, dimiringkan lagi. Sudah selesai, diistinjakan, ya, kita istinjakan. Istinjakan itu tekan perutnya, dibersihkan kotorannya supaya bersih, itu kewajiban kita. Setelah itu bersih semua, baru kita bersihkan lagi dengan air yang bersih. Selesai memandikan, kita baru mengkafankan. Sudah bersih, kita bawa, kita gotong, kita kafankan. Mengkafankan itu menutupi almarhum atau almarhumah dengan kain kafan secara tertib, kain kafannya yang bersih. Kalau laki-laki, kafannya itu 3 lapis. Iza kupina hadukum ahul muslim falyuhsinu kafanahu, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika kita mengafankan saudara kita, baguskan kain kafannya. Artinya yang bagus dibungkusnya, yang rapi. Berapa lapis? 3 lapis. 3 lapis untuk laki-laki. Pisalasati aswabi bit suhulyati min kursupin laisa ghabis wala imamah. Di dalam mengafankan itu laki-laki 3 lapis yang bersih, putih, tidak ada pakai baju, tidak ada pakai sorban. Untuk pria laki-laki, itu kewajiban kita. Mau mandi?
belakang. Lalu menyolatkan jenazah sebaiknya itu keluarga. Kata Rasulullah, aqrabukum fa ilam yaku ya'lam paman tarawnahu hazzan min wara'in wa amanatin. Mandikan jenazah, barang siapa orang yang memandikan jenazah, ya, kalau keluarga enggak ada yang bisa, enggak tega, enggak kuat, ya, kewajibannya adalah keluarga. Suami meninggal, istri dan anak-anaknya. Istri meninggal, suami dan anak-anaknya. Tetapi umumnya kita amil yang memandikan. Silakan. Tetapi harus kita sebagai anak, kewajiban kita ikut memandikan. Ya, jadi amil dan kita bareng-bareng untuk memandikan itu. Setelah memandikan baru menyolatkan juga demikian. Keluarga yang berhak menyolatkan. Sholat jenazah mudah. Takbir yang pertama berapa takbir? 4 takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat gak? Mudah? Bisa? Mudah bisa. Makanya kalau saudara kita yang meninggal, anak ambil alih, saudara ambil alih. Nanti yang doa kiainya atau ustadznya, itu lebih afdal. Pertama baca suratul Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang ketiga mendoakan, takbir yang keempat tutup dengan satu ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, lalu salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita setelah mengkaji, mendengar, memahami, lalu kita amalkan, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tu'alayya taubatan nasu'a wa tu'alayya taubatan nasu'a.